tiba-tiba si Mbah datang menghampiri. Gimana, senang nggak ketemu sama Mbah? Mbah kaget kan di situ. Kaget apa terkesima ngelihat si Mbah gitu. Tiba-tiba pakai yang selendang putih itu, yang di Gunung Kemukus, yang di Gunung Tumbang itu. Kita dibayangin dikit. Tiba-tiba udah ada di depan mata. Siapa yang nggak kaget, coba bayangin. Kita lagi zikir, padahal pintu dikunci sama Abah. Terus dia tiba-tiba ada di depan. Siapa yang nggak mau kaget? Kaget banget atau ya Allah ya kali. Subhanallah. Dia unjuk salam, assalamualaikum kan. Tiba-tiba Abah ya kaget terkesima. Loh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu, 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 rahayu. Selamat malam sobat Abah, dimanapun Anda berada. Semoga malam ini kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberikan umur yang panjang. Kita saling doain. Dan sobat Abah Bandung, dimanapun Anda berada, malam ini Abah akan bercerita lagi tentang di kehidupan perjalanan Abah di waktu masa muda. Semoga malam ini sobat semua, baraya Abah, saudara Abah dimanapun berada, terhibur dengan cerita-cerita pengalaman Abah ataupun perjalanan Abah sewaktu di usia muda. Nah sobat, untuk malam ini Abah akan menceritakan tentang kisah perjalanan Abah di Pulau Jawa ya. Tapi sebelum itu ada cerita ini yang yang terkenang-kenang dari kecil gitu kan. Semenjak usia berapa tahun tuh, pokoknya antara belum sekolah sih dulu, masih usia 3 tahun lah, 4 tahun 3 tahun lah. Sewaktu di kehidupan masa kecil Abah kan, di situ udah ada tanda-tanda bahwa Abah jauh di kehidupan teman-teman atau rekan-rekan ya. Karena Abah pengennya itu sendiri, menyendiri lah orangnya itu. Nggak mau bergaul begitu ini dengan teman-teman, pengennya itu sendiri di tempat yang sepi gitu kan, tidak mau di tempat ada kebisingan gitu kan, apalagi dekat dengan orang-orang yang auranya arogan gitu kan. Itu yang nggak disukai Abah. Abah sejak kecil itu orangnya pendiam, jarang bergaul, dalam arti bukan jarang bergaul terlalu ini ya, jadi menghindari pergaulan itu. Nggak tahu kenapa beda sama teman-teman yang lain, ini kata orang-orang kan. Kalau Abah waktu kecil itu pengennya menyendiri, sampai sekarang juga pengennya jauh dari tempat keramaian, jauh dari tempat kebisingan, jauh dari tempat kalau istilah Sundanya itu jauh dari tempat pepastian, itu udah nggak mau. Tempat keributan, kalau mendengar tempat keributan, itu yang nggak disukai Abah. Abah pengen itu tenang, jiwa pikiran kita itu tenang. Ya semoga kita ambil hikmahnya. Semoga malam ini sobat Abah semua terhibur dengan cerita ataupun perjalanan Abah. Dan untuk itu Abah akan melanjutkan perjalanan di Pulau Jawa ya, Jawa Tengah. Sesudah kita di Gunung Kemukus tuh, sesudah kita beres sholawatan, pokoknya beres tawasul, beres berzikir kan. Di situ ada wangsit kan. Ada wangsit, harus
melalui Gunung Merbabu gitu kan. Sedangkan abah nggak tahu Gunung Merbabu gitu. Di mana itu Gunung Merbabu? Abah sempat cerita ke anak-anak didik abah yang di situ kan, yang di situ. Adik, barangkali ada yang tahu Gunung Kemukus, Gunung Merbabu di mana? Kata abah gitu kan. Wah, yang tahu sejarah itu mah ada katanya sesepuh di sini. Nah, jauh nggak dari tempat sini? Ya lumayan jauh katanya. Jawa Timur, bukan Jawa Tengah katanya. Ah, yang bener deh, bener. Kita kalau pengen tahu detailnya di rumah aja katanya sama bapak saya. Ya bolehlah kalau gitu mah. Singkat cerita kita bergegas beres-beres itu. Bekas hamparan tikar gitu, beres-beres semua. Nah, udah beres-beres itu waktu subuh kalau nggak salah, jam adzan awal, udah adzan awal itu beres-beres, udah selesai zikir. Sempat ngelihat abah ke atas gitu, kan karena terang ya, terang bulan tuh. Situ kan ranting pohon-pohon besar tuh, rantingnya tinggi-tinggi gitu kan. Di situ sempat ngelihat abah ada apa, selendang putih gitu kan. Astagfirullahaladzim, subhanallah, abah kaget kan. Kok tiba-tiba ada selendang putih kan di atas ranting loh. Sedangkan tingginya dari bawah itu ke atas itu hampir sampai 50 meter gitu kan, sambil tinggi itu pohon atau pohon apa. Itu mungkin apa namanya, simbol buat saya ataupun jimat gitu kan. Terus berupa selendang kain, kayak kain sutra gitulah. Coba abah duduk lagi di situ, anak-anak juga kaget, ada apa mbak? Tuh lihat ke atas. Oh iya mbak, itu kain putih itu. Nggak apa-apa katanya. Nggak, kata abah. Sok aja duduk dulu kata abah, jangan dulu kita berangkat, jangan dulu kita pergi gitu kan. Anak-anak sempat ketakutan kan, pada takut kalau lihat kok tiba-tiba kain ada di atas ranting, siapa yang masang gitu. Coba anak-anak kita berdoa bersama lah. Apa sih yang di atas pohon itu sebenarnya? Apakah itu kain beneran atau cuman simbol buat kita gitu kan? Ya bah, mangga katanya kan. Nah, udah itu abah coba namanya berdoa itu sambil ngelihat ke kain itu, apa itu kain itu sebenarnya, apakah itu benar kain sutra atau cuman gambaran aja, bayangan aja. Coba abah semedi dulu, tafakur dulu di situ sama anak-anak berdoa. Oh ternyata bukan, itu gambaran diri kita di kehidupan kita. Nanti yang tahu cerita apa artinya itu simbol kain putih di atas ranting itu, ada sesepuh yang akan bisa membukanya gitu kan, membuka simbol itu, siloka itu, gambaran itu. Ya, akhirnya abah cerita sama anak-anak, udah anak-anak kita stop, kita berangkat sekarang juga, kita pulang, turun gunung. Nah, bergegaslah abah sama anak-anak itu turun gunung. Dari Gunung Kemukus tuh, Gunung Tumpang tuh, turun gunung. Banyak kejadian tuh waktu turun itu. Wah, banyak kejadian. Cuman yang ditakutkan ini anak-anak kan, yang di depan, sedangkan abah, anak-anak gak mau di depan, katanya abah aja di depan. Nah, yang ditakutkan yang di belakang gitu kan, kata abah. Sempat anak-anak sampai ke yang di belakang itu teriak. Abah lagi turun, ke semua turun. Itu kenapa bah? Kayaknya ada makhluk sih, makhluk yang nggak senang aja gitu kalau anak itu, nggak tahu kenapa gitu kan. Sempat teriak kan, wah sampai kaget menjerit dia. Abah sempat nengok ke belakang, loh ada apa gitu kan, sambil
apa teriak, menggigil badannya itu kan, mau ke apa namanya, kemasukan ke, mau kesurupan lah katanya, kata orang Sunda mau kesurupan itu namanya. Coba Abah unjuk salam, assalamualaikum, jangan ganggu kata Abah. Mohon maaf kalau keganggu sama anak didik saya, tolong dimaafin. Bila mana ada kesalahan ucap ataupun perjalanan keganggu, keusik, maaf, mohon dimaafkan ya, kita saling maafin bersama makhluk Allah, kata Abah gitu. Abah permisi dari situ, saya pamitan dengan anak-anak. Ternyata dia itu mau ngikut ke grup Abah itu, mau ngikut, katanya seneng kan, harum wangi katanya, pengen ngikut, makhluk aja pengen ngikut, seneng. Ya udah kata Abah, sampai di sini aja, terima kasih kalau seneng kan, hanya sebatas keseneng aja di sini, kita beda alam kan gitu, sok aja kita saling doain kata Abah. Sehingga cerita sadar, turun lagi lah gitu, turun lagi ya. Perjalanan itu berapa jam kalau kita daki itu, dari mendaki sampai turun tuh, tapi cepatan turun daripada kita mendaki ya. Turun paling 2 jam lah, kalau turun gunung tuh paling 2 jam, 2 jaman kita jalan sambil lihat-lihat pemandangan. Udah nyampe di jalan raya, kita naik masuk ke mobil, kita berangkat pulang pulang ke rumahnya Haris, ke rumahnya Haris. Kita cerita pulang ke rumah Haris, ada di situ orang tuanya. Abah belum sempat bilang, belum sempat cerita tuh, cuman disuruh coba mandi dulu katanya, mandi, istirahat, disalin, istirahat katanya. Itu kan kalau Abah udah mandi, ngobrol sama bapaknya sambil ngopi ya, sambil ngopi. Bapaknya bilang, gimana Bah perjalanan sama anak-anak semalam, ada yang aneh enggak, ada yang ganjil enggak? Kalau yang aneh banyak, yang ganjil cuman ada satu orang anak, nggak tahu apa namanya, nggak tahu orang sini atau orang mana itu, yang namanya si itu, kata Abah, nggak nyebutin nama. Oh iya, masih deket sih sama rumah saya katanya. Terus kenapa Abah hampir kesurupan, kata Abah. Si makhluk pengen ngikut masuk ke anak itu, tapi alhamdulillah apa namanya, dia nggak mau ngikut sekarang karena udah Abah larang lah, nggak boleh ikut ke kita, ke manusia gitu. Ya alhamdulillah Abah kalau gitu mah selamat kan. Terus Abah dapat apa, mungkin dapat sesuatu gitu kan, apa itu dapat pusaka atau jimat, kata si bapak bilang gitu. Alhamdulillah kata Abah punya ujangan, bisikan dari goib. Apa Bah bisikannya, katanya. Bisikannya apa, mendapat benda pusaka atau jimat, katanya. Bukan, Abah harus pergi ke Gunung Merbabu. Ke Gunung Merbabu, kata. Iya, itu kan jauh, kata dia. Terus gimana caranya Abah pengen sampai ke sana? Kan Abah nggak tahu daerah sini, daerah jauh. Ya nanti anak-anak aja, udah pakai mobil aja, itu mobil yang biasa yang kijang itu dipakai. Sama Aris aja katanya, minta dianterin. Ya boleh, tapi jangan dulu pergi sekarang, tunggulah beberapa hari istirahat katanya. Nah, di situ sambil nunggu beberapa hari lah, kita istirahat sambil kita berlatih anak-anak, ngajarin anak-anak pencak silat lagi gitu kan. Di situ belajar pencak silat, di situ ada lagi yang mau ikut boleh gabung, kata Abah gitu kan. Datanglah Aris, Bah kapan kita berangkat, katanya. Sesudah latihan pencak silat itu istirahat kan, Aris datang menghampiri Abah, mendekati. Dia berkata, Bah kapan kita pergi lagi? Saya senang, katanya, daki, naik gunung turun gunung dengan orang berpengalaman gitu kan.
senangnya Abah tanggung jawab segalanya, segala sesuatu apapun yang terjadi Abah tanggung jawab. Kenapa gitu maunya sama Abah? Ya seneng aja saya mah, nggak ada rasa yang ditakutin kalau kita jalan dengan Abah. Ya alhamdulillah kata Abah gitu, kalau seneng insyaallah lusa lah kita, jangan besok kata Abah perginya. Kenapa Abah? Kita perlu latihan lagi nih, 1 hari lagi. Ya tuh kalau gitu mah. Hari kedua kita latihan lagi di situ. Pas udah kita beres latihan pencaksilat ya, besoknya kita siapin anak-anak, suruh biasa bawa perlengkapan, tikar, alat buat ngopi lah, air panas gitu kan, bawa senter, persiapan pokoknya dikumpulin lagi kata Abah gitu. Ya boleh lah. Nah singkat cerita Abah pamitan dari rumahnya bapaknya Aris tuh, pamitan ya, dia juga mendoakan ya Abah nitip anak-anak, saya tanggung jawab kata dia. Dibawa sama Abah, diajak sama Abah mendaki gunung. Soalnya Abah bukan mendaki gunung sembarangan kan, adalah sesuatu kata si bapak itu. Iya saya pengennya di tempat kesejukan, sunyi kata Abah, biar kita tenang jiwa pikiran kita gitu kan, untuk berhadapan dengan Allah itu enak gitu kan. Kalau dengan jiwa pikiran kita tenang itu panceg, fokus satu tujuan gitu. Kalau zikir atau apapun kita niatnya nawaitunya ikhlas gitu kan. Berangkatlah kita perjalanan lagi ke Gunung Merbabu tuh. Sekitar berapa jam kalau dari rumahnya itu? Hampir berapa jam, 5 jam lah perjalanan itu. Sampai ngelewatin dulu terminal Salatiga gitu kan. Terminal Salatiga lewat kan. Sempet si Aris bilang gini, Bah di sini juga ada orang pintar katanya, sesepuh dulu gitu kan. Oh iya kata Abah, kayak ada dorongan si anak itu nyampein ke Abah itu, kayak ada dorongan gitu kan, harus ketemu kayaknya nih sama orang tua itu. Nah, kalau boleh tahu kata Abah, jauh nggak? Saya tahu alamatnya Bah, dulu saya pernah ke rumahnya, kalau nggak salah itu dekat Kapolsek. Ya boleh Riz kalau gitu, ayo kita ikut, kita mampir dulu di situ sebelum kita daki gunung gitu. Ya boleh saya anterin. Kepintarannya gimana Riz kata Abah? Ya orangnya berwibawa kan, tutur bahasanya, ucapannya, budinya itu saya seneng kata Riz, orang tua kayak gitu. Ya tolonglah Abah kenalin gitu kan, pengen silaturahim sama sesepuh di sini kan. Kita harus apa-apa harus pamitan ke orang tua, ke sesepuh yang kita hormati, apalagi dia berwibawa gitu. Dalam arti berwibawa itu dia punya pengerti lah, ilmu dunia akhirat lah. Jadi orang berwibawa angkuh itu yang Abah cari gitu. Mudah-mudahan ini benar apa kata Aris. Dalam perjalanan ngobrol gitu dia di mobil sambil bercanda lah di situ. Nah, sampailah di suatu tempat di rumahnya si Mbah tuh ya. Belum bertatapan muka sama si Mbah itu. Udah nyampe Mbah katanya. Kok boleh tuh, mana rumahnya? Rumahnya itu pas di pinggir jalan enak. Parkir mobil, turun, pas itu di depan rumahnya. Subhanallah. Begitu unjuk salam, assalamualaikum kan, diketuk pintunya tuh. Waalaikumsalam. Abah kaget di situ.
Begitu ada yang jawab langsung kaget, buka pintu kan dia. Subhanallah, itu energinya sepuh itu. Si Mbah itu luar biasa, energi kewibawaannya, energi kesaktiannya luar biasa lah, mengertinya. Sampai Abah silaturahim, salaman sambil meluk, saking terharunya, wanginya dengan budi pengertinya dia, kewibawaannya dia. Pembicaraan tutur katanya yang halus tuh, Abah sampai meluk, cium tangan gitu kan, sampai merinding badan semua. Kalau kita ketemu sama sesepuh yang luhung apa namanya, tinggi ilmunya itu beda, badan kita itu gemetar, merinding, bulu kuduk semua kan. Inikah guru saya gitu kan, mungkin kata Abah gitu kan dalam hati. Monggo silakan masuk adik silakan masuk ke Abah kan. Udah masuk, tunggu sebentar ya kata si Mbah itu. Oh iya Mbah, monggo kata. Ini Mbah mau nanya, ada orang adik-adik dari mana gitu kan. Enggak sebutin namanya, enggak sebutin daerahnya kan. Ada Mbah, jauh dari sini, cuman saya pernah dulu ke sini katanya. Oh iya bagus, syukurlah kalau gitu mah, kalau tahu mah. Terus tujuan sampean semua ke panjenengan semua ke sini mau apa kata si Mbah. Ya pengen cerita, pengen berbagi pengalaman ke sepuh katanya. Siapa tahu sepuh Mbah ada wejangan buat kita anak-anak muda kan. Ya nantilah Mbah akan cerita. Begitu udah si Mbah ke dapur lah mau ngambil air buat nyuguhin kita. Abah sempat nengok ke pojok tuh, kayak di perjalanan Abah waktu di Bali itu ada Raja Leak gitu, itu patung dari kayu di pojok itu kan. Subhanallah, Abah istighfar sebalik gitu kan. Ada Raja Leak di sini, patung kan, apa namanya, candi gitu kan, persis itu Leak. Ya enggak, inilah Abah cuman ngeliat aja gitu, enggak terlalu dihiraukan lah. Pokoknya intinya pengen silaturahim sama badan-badan kesepuhan di sini. Sangat merasa bersyukur, senang hati Abah karena apa? Mendapatkan sesepuh yang berwibawa gitu. Mudah-mudahan pengertinya, ilmu dunia akhiratnya Abah miliki lah gitu kan. Abah pengen belajar karena apa? Dilihat tutur katanya, budi pengertinya, bahasanya luar biasa halus kan. Datanglah bukan istrinya. Abah juga belum tahu, dikira mah itu istrinya, padahal belum. Nganterin air, biasa makanan gitu. Anak-anak semua itu punya rokok kata si Mbah itu. Ada Mbah. Pas mau ngeluarin rokok, jangan ngeluarin rokok katanya. Kenapa Mbah? Ini Mbah udah siapin rokoknya kayak toko begini, disidakep gini. Jadi setiap orang itu dia tahu kesenangannya rokoknya apa, tahu ini buat panjenengan. Itu semua ada 6 orang itu 2 bungkus rokoknya masing-masing, tahu kesenangan. Abah heran ya, kok rokok dari mana keluarnya, kan dia cuman pakai kemeja, cuman sidakep gini, tapi kok bisa tiba-tiba ada rokok gitu kan, kayak ada wadah gitu atau kayak ada apa. Itu apa namanya, menunjukkan dia itu bukan orang biasa kan, orang sakti juga gitu. Nah begitu udah dikasih rokok, silahkan dimakan seadanya. Maaf kalau di rumahnya Mbah cuman gini keadaannya. Ya makasih Mbah udah ngerepotin, udah diganggu sama anak-anak semua. Gak apa-apa, Mbah seneng katanya kan gitu. Nah, akhirnya si Mbah masuklah ke dapur atau ke kamarnya dia.
kita ngobrol di situ sambil ngopi lah, ngobrol merokok. Kenapa ngobrol merokok itu heran kan, keluarnya dari mana itu rokok, pada kaget semuanya. Lagian udah tahu kesenangan kita rokok masing-masing, udah tahu gitu kan. Di situ sampai kaget kan waktu kita ngobrol sembal guyon di rumahnya si Mbah itu. Tiba-tiba si Mbah datang menghampiri. Gimana, senang nggak ketemu sama Mbah? Mbah kaget kan di situ. Kaget apa, terkesima ngelihat si Mbah gitu. Tiba-tiba pakai yang selendang putih itu, yang di Gunung Kemukus, yang di Gunung Tumbang itu. Astagfirullahaladzim, apa sempat sampai merinding kan, seluruh badan merinding. Itu selendang yang ada di ranting, di atas ranting itu. Allahu Akbar, ya Allah, kok ada di si Mbah gitu kan. Nah, si Mbah sempat bilang, terus perjalanan sekarang mau kemana, katanya. Mau dilanjut kemana ini tujuannya, kata si Mbah. Padahal dia udah tahu tujuan kita, dia udah tahu tujuan kita sebenarnya. Gini Mbah, saya mohon izin, saya pengen berzikir atau ingin tafakur di Gunung Merbabu. Oh boleh silahkan, ketambahkan gitu. Tapi sebelum itu minta dibekelin dulu doa sama Mbak. Ya boleh, kata Mbak itu. Mbak doain, tapi sebelum itu jangan dulu pergi, katanya. Jangan pergi, karena apa? Dari sini udah deket, kata si Mbah kan. Oh iya, makasih Mbah, kalau gitu mah, kalau mau nih malam ini ke Gumuk Baladewo aja, kata si Mbah. Gumuk Baladewo gitu kan. Berarti dalam arti Padepokan ya, Padepokan Baladewo kan. Dekat kok. Dari sini mah ada di sana nanti Gapura itu namanya Gumuk Baladewo. Nah itu tempat Mbah, katanya. Kalau bisa kamu di situ aja semuanya, 6 orang itu. Loh emang kenapa, ada apa Mbah? Pokoknya sok aja, nanti ada wejangan dari Mbah. Sekarang duluan aja, kata Mbah itu. Ya kita seneng kan, semua merasa seneng. Karena apa? Pasti ngasih wejangan atau ngasih ilmu gitu kan. Pada semangat kan. Ya Mbah, kalau gitu saya pamitan gitu kan. Pamitan lah, tetap kita pamitan, izin si Mbah, meluk si Mbah gitu kan. Merasa seneng, merasa betah aja gitu kan. Nggak mau pergi dari si Mbah, dari orang tua itu. Kita bergegas pamitan, ujuk salam, naiklah ke mobil, kita lanjutin ke Gumuk Baladewo gitu kan. Untung orang situ ada kan, dia tahu tempat itu. Di perjalanan kita sempat guyon ngobrol, Bah, ke Abah itu bukan orang biasa ya. Oh iya, dia luhung ilmu, kata Mbah. Dia orang sakti gitu kan. Apalagi usianya udah ratusan tahun. Usianya itu apa, enggak ceritain. Usianya itu 130-an usianya itu. Nah, udah tua tapi masih tenaganya masih sehat gitu kan, masih kuat lah. Singkat cerita kita nyampe, ada namanya Gumuk Baladewo di situ, kita pamit, unjuk salam. Barangkali kita kan harus adaptasi dulu dengan goib. Takut kita nggak disangka nggak sopan kan, masuk ke wilayah situ. Kita unjuk salam, ternyata dia nerima gitu kan. Makhluk atau para goib di situ, para leluhur di situ nerima kita, kedatangan kita itu karena apa? Didikannya si Mbah gitu kan, anak cucunya si Mbah gitu. Abah kaget, udah berhenti di situ, kaget gitu. Pondasinya aja juga 5 meter. Jalannya itu letter L kan, letter L dalam arti dari atas mentok
ke Gumuk Baladewo. Dari sini mentok ke Gumuk Baladewo, letter L gitu jalannya itu, tinggi kan, pondasi 5 meter. Nah, kita berhenti di situ, lihat-lihat pemandangan di Gumuk Baladewo itu. Auranya itu enak gitu kan, adem gitu kan, dingin gitu kan, nggak ngerasa panas, dingin, adem aja. Loh, kita nunggu si Mbah kapan sampainya, belum datang-datang, kata anak-anak. Padahal udah sejam lebih ya kita nunggu di situ sambil lihat-lihat pemandangan gitu kan, lihat-lihat sawah, kebun gitu di situ. Ayo kita naik, kata anak-anak. Bah, kita naik yuk ke pintunya langsung aja. Begitu Abah naik di situ, nggak dikunci. Pintu masuk ke Gumuk Baladewo nggak dikunci, tinggal kan pakai selot gitu kan, tinggal buka selot, masuk, tunjuk salam. Ternyata si Mbah udah ada di makamnya istrinya di situ lagi berdoa. Kan semua pada kaget semua kan. Begitu kita buka pintu, nengok ke makam, ternyata di situ si Mbah ada. Kan pada heran, pada kaget. Subhanallah, ya Allah, pada istighfar. Inilah yang disebut orang sakti, orang pintar gitu ya, luhung sama ilmu, pengerti. Semakin kuat gitu, pengen belajar benar-benar mendalami gitu ilmunya. Si Mbah udah berdoa, kita di situ duduk diam. Karena apa? Nunggu si Mbah dulu selesai berdoa. Sudah selesai berdoa, dia bilang, maaf ya anak-anak, katanya, adik-adik sampai ngagetin. Oh ya Mbah, nggak apa-apa, cuman si kain selendang itu nggak dipakai di makam itu makam istrinya, terus makam dia buat si Mbah itu kosong. Udah ada udah ada buat si Mbah nanti gitu kan, kalau meninggal di situ udah disiapin gitu kan makamnya. Makam istrinya buat nanti si Mbah itu kan udah disiapin. Terus yang di sininya ada makam Pangeran Diponegoro lah katanya. Ada 2 makam di situ. Kata si Mbah gini, sok mandi, katanya. Suruh mandi dulu Abah di situ sama anak. Mandi, airnya jernih, kan air gunung kan, jernih, air asli, air alami, masih alami. Nah, singkat cerita lah, kita pada mandi. Malamnya tuh kata si Mbah, suruh zikir, suruh bersolawat. Ada tajuk di situ kan, suruh kecil, mesin kecil di situ. Di sini anak-anak kalau mau tawasul, katanya, jangan kemana-mana gitu kan. Iya Mbah gitu. Nah sempat gini, di anak-anak bilang, saya nggak berani, saya nggak mau, katanya, saya pengen pulang aja. Kenapa gitu kan? Nggak, pengen pulang aja. Aris pun sama. Itu pada kenapa, Pak? Nggak tahu, dia pada setengah hati gitu, dia takut gitu kan. Terus gimana, kata Abah? Udah, Abah aja sendiri, nanti saya jemput, katanya. Gitu kan. Dulu kan nggak ada HP kan. Nggak ada HP, Abah nggak bawa HP. Terus dia mau jemput gimana? Terus jadinya mereka kemana, Pak? Pulang, dia pulang. Biarin. Ditinggal sendiri, Pak? Abah ditinggal sendiri di Gumuk Baladewo di situ. Kan, ya biarin, kata Abah, silakan izin dulu ke si Mbah. Ya saya mau ke rumahnya si Mbah, katanya. Kan si Mbah udah pergi kan? Udah pergi, udah ngewangsitin, suruh berzikir, berselawat, disuruh itu. Malahan anak-anak pada takut. Karena apa? Makom istrinya deket di situ kan. Ada 3 makom di situ, 3 makom.
Mungkin pada takut anak-anak. Ya kata abah silahkanlah monggo, biar abah sendiri di sini. Ya abah di situ, anak-anak pergi kan, anak-anak pergi, abah tafakur di situ di suro kecil itu, abah kunci dari dalam. Ada lampu lah di situ, lampu apa? Lampu kalau sekarang Kayak cempor gitu. kayak cempor di situ. Taruh di depan. Abah zikir di situ selawatan kan. Hampir tengah malam kalau nggak salah, itu tengah malam sekitar jam satuan, jam setengah satuan lah. Lagi kita enak itu sambil zikir itu sambil ngantuk, rasa ngantuk gitu kan, rasa ngantuk, pengen udah zikir itu, pengen udah berhenti gitu kan, tapi dilawan sama abah, tetap abah berzikir. Nah begitu di dalam zikir itu sempat ngebayangin si mbah kan, si mbah itu dibayangin zikir, tiba-tiba udah ada di depan mata. Siapa yang nggak kaget, coba bayangin, kita lagi zikir padahal pintu dikunci sama abah, terus dia tiba-tiba ada di depan. Siapa yang nggak mau kaget? Kaget banget atau ya Allah ya Karim, subhanallah. Dia unjuk salam, assalamualaikum kan, tiba-tiba abah ya kaget, terkesima loh. Sampai di situ nggak habis pikir, gini dulu kepala, saking apa namanya terharunya ini orang sakti, sepuh sakti lah, luhur ilmunya, tinggi ilmunya, sampai bisa datang ke suro di depan abah kan, pintu terkunci. Lewat mana dia, coba bayangin, berinding bulu kuduk sama dia. Putu katanya, ya mbah, yang betah di sini ya, saya belajar di sini tentang agama. Alhamdulillah mbah, terima kasih atas bimbingan didikan mbah, saya siap menerima apapun risikonya, yang penting demi kebaikan saya, demi kebaikan saya untuk belajar ilmu yang bermanfaat untuk semua umat. Saya pengen belajar ilmu yang bermanfaat gitu kan, untuk menolong umat. Ya alhamdulillah putu katanya, putu orang pilihan. Abah juga nggak akan segan menerapkan, memberikan ilmu pelajaran ke putu gitu kan. Dia bilangnya putu ke abah. Abah sampai kaget, putu kok bilang putu ke abah, berarti cucu kan, kalau bahasa Sundanya cucu kan. Kok bilangnya putu ke abah kan situ. Ya sok dilanjut katanya, dilanjut, fokus, konsentrasi, pikirannya jangan kemana-mana katanya. Kalau kita pengen tenang jiwa kita, konsentrasi, fokus tujuan kita. Oh iya mbak, terima kasih kata. Singkat cerita lah, abah zikir lagi. Udah zikir lagi kan penasaran, di depan itu pengen ngelihat. Abah kalau zikir selalu fokus, menjamkan mata dulu. Begitu kita buka mata kita, mata abah nih dibukain, udah nggak ada sih mbah. Coba bayangin siapa yang kamu kaget. Wah merinding bulu kuduk. Walaupun kita lagi berzikir, kalau ngelihat orang ngilang itu, menghilang begitu saja, siapa yang nggak kaget. Nah disitulah semakin kuat abah, keyakinan abah pengen belajar mendalami ilmunya gitu Pak. Untuk itu sekian dulu ya pemirsa, karena perjalanan di situ masih panjang, nuntut ilmu di situ abah masih panjang di Gumuk Baladewo itu. Sementara malam ini mungkin ada kesibukan yang lain. Dan kalau berkenan untuk tampil lagi, tayang lagi abah, tolong komen di bawah ya, komen. Oh iya bah, ada kesan dan pesan apa bah untuk malam ini bah? Untuk kesan untuk semua sahabat atau sobat abah dimanapun berada, intinya satu, kita semua harus tanamkan ulas asih, segitu aja ya, segitu. Ujangan dari abah atau
apa namanya tadi bilang, kesan kesannya itu dari Simbah itu tadi, tanamkanlah di diri kita itu welas asih, segitu dia. Setiap orang tua selalu bilangnya itu welas asih sesama kita, begitu. Untuk sementara Abah undur diri pamit, dan bila mana nanti berkenan Abah tayang lagi, tolong komen di bawah kolom komentar. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, terdipanjangkan umur kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu, rahayu, rahayu.